Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa FIA Unilak dan para penggerak perubahan di seluruh Indonesia? Bertemu lagi dengan saya, Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Sebelum kita membongkar alur kerja di balik layar pembuatan sebuah kebijakan, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga setiap proses yang kita pelajari hari ini membawa kita pada pengabdian yang lebih nyata. Berdoa dimulai, amin. Sahabatku, hari ini di episode 4 bedah buku Thomas R. Dye, kita akan membedah The Policy Process. Bagaimana sebuah masalah terpilih untuk diselesaikan dan bagaimana ia disahkan. Mari kita tancap gas. Thomas Dye menjelaskan bahwa kebijakan tidak jatuh begitu saja dari langit. Ada tahapan sistematis yang dilalui. Agenda setting, penyusunan agenda. Ini tahap paling krusial dari jutaan masalah rakyat mana yang akhirnya naik ke meja pemerintah. Siapa yang menentukan? Media, kelompok kepentingan atau elit? Policy formulation, formulasi kebijakan. Penyusunan draft atau rencana tindakan oleh birokrat, staf ahli atau komisi di parlemen. Policy legitimation, legitimasi. Pengesahan secara hukum melalui proses politik di DPR atau keputusan eksekutif. Implementation and evaluation. Pelaksanaan di lapangan dan penilaian, apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal? Sebagai praktisi analisis kebijakan publik, saya mengamati bahwa tantangan terbesar digitalisasi di pelosok Riau adalah pada tahap agenda setting. Banyak masalah di pelosok, tapi mengapa seringkali tidak masuk dalam prioritas utama? Menurut Thomas Dye, kita butuh pemicu agar masalah tersebut dianggap penting oleh elit. Inilah gunanya riset tesis saya dan suara rekan-rekan mahasiswa. Kita harus mendorong isu barak pendidikan agar masuk ke dalam agenda pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa masuk ke agenda, solusi secanggih apapun tidak akan pernah dibiayai. Dan Thomas Dye menegaskan bahwa proses kebijakan melibatkan jaringan yang luas. Saya kembali mengetuk pintu hati pimpinan di Huawei, Starlink, Telkomsel, serta pimpinan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Anda adalah aktor penting dalam jaringan kebijakan ini. Dengan dukungan teknologi dan partisipasi Anda sejak tahap formulasi, kita bisa memastikan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan bukan hanya sekadar aturan di atas kertas, tapi sebuah proses yang legitimasinya kuat karena didukung oleh infrastruktur yang nyata. Adik-adik mahasiswa FIA Unilak, pahamilah alur birokrasi ini. Agar kalian tahu di pintu mana kalian harus mengetuk untuk membawa perubahan. Nasionalisme adalah ketekunan mengawal proses dari awal hingga akhir. Jangan hanya bersemangat di awal ide, tapi kawal hingga kebijakan itu dirasakan manfaatnya oleh rakyat di ujung pesisir. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Teruslah bergerak, teruslah berdampak. Subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode 5 tentang kebijakan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.